Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kita jumpa lagi nih ya di video yang baru. Sejumlah negara mulai membuat kebijakan baru terkait pelonggaran mobilitas warga ya. Dan Indonesia pun akan mulai. Kita sudah sering mendengar nih new normal. Ya, namun memang COVID-19 ini kan masih mengancam penduduk dunia termasuk Indonesia ya, jadi memang kita tetap harus berhati-hati. Nah, new normal itu sendiri kalau kita lihat pengertiannya ya, bisa dikatakan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan ya, untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin COVID-19. Nah, ini yang masih bisa dibilang berbahaya ya teman-teman. Nah, apa kita udah siap nih hidup berdampingan dengan virus corona ini? Nah, tentu kita harus tetap melindungi diri ya dari virus ini, namun tetap juga menjalani hidup ini sebaik mungkin. Sebagai umat beragama tentu kita harus berserah diri kepada Tuhan ya untuk memohon perlindungan, dan setelah berdoa kita harus memproteksi diri kita, keluarga, lingkungan kita dari ancaman COVID-19 ini. Virus ini juga dikatakan dapat bertahan di benda-benda. Ketika terkena ludah orang yang membawa virus, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya ya dengan kasat mata, sehingga yang harus kita lakukan adalah mencegah virus ini masuk ke tubuh kita dengan menjalankan protokol kesehatan, membentengi virus dengan pertahanan tubuh melalui makanan minuman yang dapat mendukung imunitas kita. Nah, ini yang penting ya teman-teman, bahwa kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kalau teman-teman belum sempat baca ya, WHO atau World Health Organization telah menuliskan arahan dan tips bagi kita dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu makan berbagai jenis makanan, termasuk banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, ini penting teman-teman, jangan lupa kita mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, ini salah satu tips dari WHO. Yang kedua, cukup memakan makanan berlemak ya, jadi sedang-sedang aja, jangan berlebihan makan makanan berlemak maupun minyak ya. Kemudian menghindari namanya trans fat, jadi lemak jenuh yang biasanya ada di makanan yang diawetkan. Memang lebih baik kita makan makanan yang segar ya teman-teman, kita masak langsung. Kemudian kurangi garam ya, memang di sini disarankan garam dikonsumsi kurang lebih ya 5 gram atau 1 sendok makan per hari. Nah, ini saran aja ya teman-teman dari WHO ya. Yang ketiga sarannya adalah mengurangi gula ya, yang manis-manis, gula, minuman dengan gula ya, dengan minuman manis ya, itu dikurangi jika dimungkinkan ya teman-teman. Nah, ini penting teman-teman, walaupun dalam kondisi biasa tetap kita harus memang mengkonsumsi banyak air ya, jadi jangan sampai kita kekurangan air teman-teman, apalagi dalam kondisi sekarang kita harus banyak minum. Nah, tentunya minum air putih ya. Yang kelima ya, ini menghindari minuman beralkohol ya. Tentunya kalau kita muslim memang tidak mengkonsumsi alkohol ya, dan ini memang tidak sehat
sehingga WHO menyarankan untuk tidak meminum alkohol. Nah, selanjutnya ada 5 langkah penting untuk menghindari kita dari corona yang disarankan oleh WHO ya. Yang pertama, tangan, siku, muka, jarak, dan perasaan atau feel. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Pertama, kita mulai dengan tangan. Ya, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau larutan berbasis alkohol ya, kayak hand sanitizer. Jadi memang diusahakan kalau kemana-mana kita bawa hand sanitizer, atau ketika kita ingin menyentuh muka atau makan dan lain sebagainya, kita mencuci tangan dulu pakai sabun. Yang kedua, nah ketika kita bersin atau batuk, kita tutup hidung dan mulut kita dengan mendekatkan siku ya, dengan siku. Jika menggunakan tisu langsung dibuang dan kemudian cuci tangan kita dengan sabun ya hingga bersih. Yang ketiga, hindari memegang wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Hal ini untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita, karena virus corona ini memang dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, yang keempat ini penting juga teman-teman, dan memang sebetulnya sudah kita lakukan ya dengan diam di rumah, yaitu dalam hal interaksi sosial. Jadi kita minimal 1 meter berjarak dengan orang lain, tidak berdekatan. Yang kelima berkaitan dengan feeling ya, atau perasaan. Jika kita merasa kurang sehat ya lebih baik kita di rumah ya. Jika memang merasa sakit atau tidak nyaman ya lebih baik kita pergi ke dokter ya teman-teman. Nah, itu 5 hal yang kita harus perhatikan selama kondisi COVID-19 ini belum membaik atau belum ada vaksin yang ditemukan. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas ya saran dan masukan dari WHO ya terkait sikap kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Terlebih akan dilaksanakannya new normal ya teman-teman. Semoga kita bisa terhindar dari virus ini dan bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Salam semangat teman-teman, dan salam sehat.